Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ali Akbar Al-Falak. Saya adalah seorang mahasiswa hubungan internasional. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan hal-hal yang perlu kalian ketahui sebelum mempelajari teori hubungan internasional. Langsung saja kita kepada pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Sebelum kita mempelajari apa itu teori hubungan internasional, alangkah baiknya kita paham dulu dong apa yang dimaksud dengan hubungan internasional. Hubungan internasional merupakan bidang studi keilmuan yang sangat beragam. Keberagaman ini dapat dilihat dari berbagai subbidang dan spesialisasi yang ada. Ada politik internasional, keamanan internasional, organisasi internasional, dan sebagainya. Hubungan internasional juga bisa dibilang suatu ilmu yang bersifat interdisipliner dengan disiplin lain, seperti politik, sosiologi, hukum, antropologi, psikologi, dan sebagainya. Karena keberagaman inilah muncul berbagai teori dalam mempelajari hubungan internasional. Kita lanjut ke pembahasan kita yang kedua, yaitu definisi teori. Sebelum kita mendefinisikan apa itu teori, ada 3 prateori atau konsep yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah epistemologi. Epistemologi itu menyangkut tentang how we know the world. Contoh epistemologi yang populer adalah positivisme dan empirisme. Empirisme adalah pandangan bahwa satu-satunya dasar untuk mengklaim sesuatu adalah melalui pengamatan langsung menggunakan indera kita. Kemudian positivisme bisa dipahami melalui 4 asumsi dasar. Yang pertama, kesatuan ilmu alam dan ilmu sosial. Yang kedua, perbedaan analitis antara fakta dan nilai. Yang ketiga, keteraturan dapat ditemukan dalam dunia sosial dan ilmiah. 4. Validasi atau falsifikasi empiris merupakan ciri khas dari penelitian. Kemudian kita lanjut ke prateori yang kedua, yaitu metodologi. Metodologi adalah cara penelitian dan analisis atau seperangkat aturan untuk praktik aktual dalam menyelidiki suatu bidang studi atau keilmuan. Metodologi ada kuantitatif dan kualitatif. Contoh metodologi yang populer adalah pengujian hipotesis formal. Kemudian kita lanjut ke prateori yang ketiga, yaitu ontologi. Ontologi mengacu pada bagaimana kita masing-masing memandang dunia, bagaimana kita melihat atau memahami esensi dari hal-hal di sekitar kita. Nah, dari ketiga konsep atau 3 prateori itu, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa teori haruslah bersifat ilmiah. Teori sendiri secara umum adalah cara untuk membuat dunia atau sebagian darinya menjadi lebih mudah untuk dipahami. Namun, bagi para positivis, teori bukan hanya tentang deskripsi yang mudah dimengerti mengenai apa yang kita amati. Teori menyangkut eksplanasi kausal, suatu peristiwa yang kemudian akan membentuk suatu pola atau hukum. Pola-pola ini dapat diidentifikasikan melalui metodologi atau pengujian hipotesis. Jadi, apa teori secara khusus dalam bidang hubungan internasional? Let me know in the comment. Kita lanjut ke pembahasan kita yang ketiga, yaitu sejarah THI. Teori hubungan internasional itu berkembang beriringan dengan perkembangannya disiplin ilmu HI yang dimulai pada tahun 1919, yaitu setelah Perang Dunia Pertama. Pada masa ini, hingga Perang Dunia Kedua sampai dengan tahun 1950-an, terdapat 2 teori yang sangat terkenal. 2 teori ini terkenal dengan perdebatan besar pertama, yaitu realisme dengan liberalisme. Realisme terkenal dengan what it is, liberalisme terkenal dengan what it should be. Kemudian pada tahun 1960-an muncullah perdebatan besar kedua, yaitu antara tradisionalis dengan behavioralis. Kaum tradisionalis menekankan metode kualitatif dalam proses memahami proses politik, sedangkan kaum behavioralis menekankan metode kuantitatif dalam memahami proses politik. Kita lanjut ke pembahasan kita yang keempat, yaitu level analisis dalam teori. Level analisis merupakan kerangka kerja yang dirancang untuk mengatur dan membantu pemikiran sistematis tentang hubungan internasional. Level analisis yang pertama adalah level individual level. Individual level biasa berada dalam ranah psikologi seperti kepercayaan, kepribadian, dan persepsi. Kemudian kita naik ke tingkat selanjutnya atau ke level selanjutnya ada group level. Group level biasa berada dalam ranah sosial psikologi seperti birokrasi politik dan dinamika kelompok. Kemudian kita lanjut lagi ke level berikutnya, ada state and societal level, seperti sistem politik dan nasionalisme. Kemudian kita lanjut ke tingkatan terakhir, itu adalah international level.
Operational level contohnya adalah distribusi, kekuatan, dan teknologi. Semua level-level ini kita harus perhatikan, karena bisa jadi variabel dalam suatu tingkatan itu memiliki hubungan dengan variabel di tingkatan lainnya. Maka jangan kita tinggalkan suatu level atau suatu tingkatan dalam mempelajari atau menganalisis ilmu hubungan internasional. Kita lanjut pembahasan kita yang kelima, yaitu aplikasi THI. Dunia teori itu adalah dunia yang sangat abstrak. Teori belum tentu bersandingan dengan fakta. Jika sesuatu benar secara teori, belum tentu hal tersebut dapat diaplikasikan ke dunia nyata. Pada dasarnya, ahli teori empiris tidak perlu memiliki tujuan apapun dalam mengembangkan teori empirisnya, selain memuaskan keingintahuan intelektualnya. Berbeda dengan para pembuat kebijakan atau policy makers, fokus mereka terpusat pada kebijakan-kebijakan yang memiliki tujuan eksplisit, seperti mencegah peperangan, yang itu pun berasal dari nilai-nilai yang mereka anuti. Teori tapi bukan berarti sama sekali tidak berguna dalam membuat suatu kebijakan. Teori yang baik dapat membantu kita menghadapi badai informasi di era globalisasi ini. Dengan teori, kita akan mendapatkan petunjuk mengenai apa yang terjadi sehingga dapat memprediksi hal-hal yang akan terjadi. Kita lanjut ke pembahasan kita yang terakhir, yaitu peran teori dalam hubungan internasional. Setelah pembahasan-pembahasan sebelumnya, kita tahu bahwasannya teori ini sangat penting dalam mempelajari ilmu hubungan internasional. Sadar atau tidak, kita sebenarnya selalu melihat dunia melalui lensa tertentu. Kita anggaplah lensa-lensa ini sebagai teori-teori yang kita pahami atau teori-teori yang kita anut. Bagi para ahli teori, peran dari teori bukanlah hanya untuk menjelaskan pola perilaku yang tampak jelas bagi kita, melainkan untuk menjelaskan juga pola yang berbeda dari apa yang diharapkan. Jadi tidak yang kasat mata aja yang kita pahami. Nah, maka dengan memiliki berbagai lensa dan dengan memahami berbagai teori, kita akan mendapatkan jawaban, kita akan mendapatkan suatu gambaran yang baru dari berbagai hal yang sebelumnya tidak bisa kita lihat. Gimana kawan-kawan, sudah terisikah pengetahuan kalian tentang teori hubungan internasional? Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangannya yang terdapat dalam video ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para penonton yang telah menonton hingga akhir. Mungkin hanya ini. Sekian dari saya. Sampai jumpa di episode atau video berikutnya. Goodbye.